Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dan baca doa bersama-sama. Sikap yang bagus, duduk yang rapi. Dan Mas Bagas bajunya, benih bajunya yang belum rapi dirapikan. Oke, sudah siap? Kita awali dan baca doa bersama-sama. Diawali dengan membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Untuk hari ini yang tidak berangkat rajin. Tadi dia sakit. Anak-anak, untuk kesempatan hari ini, pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah pernah membaca surat Al-Baqarah ayat 254? Yang sudah Al-Quran kemungkinan sudah pernah tadarus belum? Baca Quran toh? Oke, di rumah pokoknya jangan sekali-kali kita sehari dilewatkan tanpa membaca Al-Quran. Iman. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 254, yaitu ayat ini itu menjelaskan tentang perintah untuk infak dan sedekah. Sebelum kita masuk ke materi, kita ingin tanya, pernahkah kalian memberikan sesuatu kepada orang lain? Pernah memberikan sesuatu kepada orang lain? Pernah. Alif, apa yang kamu berikan kepada orang lain? Contohnya apa? Jadi pernah. Makanan. Apa lagi? Minuman. Perasaan kamu ketika kalian memberikan sesuatu kepada orang lain, perasaanmu bagaimana? Senang, bahagia, berarti ikhlas. Ada lagi? Coba putra. Tadi katanya sudah pernah memberikan sesuatu kepada orang. Coba contoh, pernahkah kamu memberikan sesuatu kepada orang lain? Pernah? Apa? Makanan juga. Terus apa lagi? Uang. Kamu pernah memberikan? Kepada siapa? Oh, oke. Perasaanmu bagaimana? Senang juga. Tidak eman-eman, tidak sedih. Oke, berarti bagus. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain didasari dengan rasa senang. Tadi ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan minuman, bahkan memberikan uang. Itu contoh merupakan salah satu contoh dari menurut kalian. Itu contoh infak atau sedekah? Sedekah, bukan infak. Infak atau sedekah? Kalian tahu nggak bedanya antara infak dengan sedekah? Sudah pernah tahu belum? Jare sudah pernah infak, sudah pernah sedekah. Infak itu uang. Oke, kalau sedekah bisa? Oh, bisa apa saja. Kalau infak cenderung ke uang, kalau sedekah itu apa saja jadinya. Tenaga pun termasuk sedekah atau infak. Nah, kamu tidak punya apa-apa terus kamu sedekah, kamu memberikan tenagamu untuk orang lain, membantu orang lain, itu juga termasuk sedekah. Oke, nggak apa-apa. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Benar. Jadi bedanya antara infak dan sedekah nanti akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Surat Al-Baqarah ayat 254 itu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa infak ataupun dengan sedekah.
sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian diberi rizki, nek diberi rizki, otomatis kita wajib untuk kita diberi nikmat wajib untuk bersyukur. Nah, salah satu nikmat kita diberi rizki, diberikan kesehatan, ya salah satunya adalah dengan cara kita menginfakkan, kita sedekahkan sebagian dari rizki kita kepada orang yang membutuhkan. Oke? Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, nanti diharapkan kalian itu yang pertama, itu kalian bisa membaca surat Al-Baqarah ayat 254 itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi benar oleh moco, pandang pendeknya sama benar, dengungnya benar. Karena kalau kita membaca Al-Quran itu ada aturannya. Nah, yang mengatur itu adalah ilmu tajwid namanya. Selain itu nanti kalian akan belajar isi kandungan makna dari yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Yang paling penting kalian bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan, mempraktekkan. Nah, cara gampangnya seperti itu. Kalian bisa mempraktekkan, bisa kalian infak ataupun sedekah, karena kita sudah tahu manfaatnya sedekah dan infak nanti banyak. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Silakan perhatikan layar yang paling belakang, kelihatan enggak? Nailul kelihatan? Bisa membaca Nailul? Bisa, oke. Alim kelihatan? Yang penting belakang-belakang. Depan insya Allah kelihatan. Depan kelihatan semua. Nah, sebelum kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 254. Tapi sebelum Bapak ngajari membaca, saya ingin ada salah satu dari kalian coba membaca yang benar bagaimana. Coba kalian praktekkan surat Al-Baqarah 254, dibaca dengan tartil, dibaca dengan sesuai kaidah ilmu tajwid. Kira-kira siapa yang mau? Syifa. Oh, Syifa, oke, boleh. Syifa. Namanya? Alisa. Silakan. Kelihatan tuh? Jelas? Yang ini kelihatan? Annya itu kelihatan? Ada bener-bener kelihatan? Oke. Coba, sekarang kita dengarkan dulu Alisa. Mulai membaca, sudah benar apa belum? Nanti saya minta koreksinya kepada kalian. Oke, silakan dibaca. Tahu dulu. Nggak kuat berhenti membaca Quran itu, kalau nggak kuat itu harus berhenti, jangan dilanjutkan. Berhenti. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والكافرون هم الظالمون. Nah, sekarang tanya, tadi yang dibaca Alisa kira-kira itu sudah sesuai dengan kaidah ilmu tajwid atau belum? Sudah sesuai atau belum? Sudah, yakin? Tidak ada yang salah? Ada yang salah? Apa? Masa ngomong katanya ada yang salah, nggak tahu jawabannya. Ada yang salah apa enggak?
Ada yang mau mencoba lagi? Yang putra sekarang giliran yang putra. Tadi sing putri saya yang putra, maksudnya nanti udah mau yang putra siapa? Putra juga. Mana putra? Oh ini. Oke. Siapa? Maksudnya segini banyaknya berapa siswa putra? Siapa? Latif. Oh Latif. Oke Latif. Coba kita dengarkan Latif yang membaca. Langsung Bismillah saja. Bismillah ya. Yang lantang suaranya. Ada salahnya sedikit tidak apa-apa, yang penting berani membaca. Kalian bisa belajar. Yang belum bisa membaca Al-Quran, yo karena kita orang Islam yo butuh belajar membaca Al-Quran. Oke? Bisa? Islam mau mencoba? Oke, dah. Sudah ada 2 contoh tadi. Sudah ada 2 contoh. Satu Alisa, satu Latif. Nah, menurut kalian sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, kira-kira di antara dua ini, di antara Latif dengan Alisa, kira-kira yang sesuai yang mana? Yang Latif atau yang Syifa? Syifa, oke. Latif tadi ada sedikit kesalahan sedikit, panjang pendeknya kurang. Syifa tadi saya semak, alhamdulillah sudah benar semua. Sekarang kita bareng-bareng, kita baca bareng-bareng. Nanti saya baca dulu, yang belum bisa membaca latihan membaca. Oke? Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita tidak kuat membaca karena itu satu ayat, kita harus berhenti sejenak. Nanti diulangi lagi. Jangan ngambil nafas di tengah-tengah, itu tidak boleh. Tidak boleh kalau membaca Al-Quran. Oke. Kita baca bareng-bareng. Yuk, diawali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu nanti yang baca. Tak penuh dulu. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Kalau nggak kuat berhenti, nggak apa-apa. Ya, yuk 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dan bisa saya nggak apa-apa. Amanu dibaca panjang karena itu termasuk jenis matobi. Matobi depannya ada hamzah, jadinya mat jaiz. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi. Kuat berhenti lagi. Dimulai dari mimma razaq anfiqu. Yuk anfiqu dari situ. 1, 2, 3. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi. Berhenti saja apa? Mulai lagi dari awal. La bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Yuk 1, 2, 3. La bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah. Wal kafiruna humudz zalimun. Utuh sekarang, utuh. Kuat orang kira-kira? Napasnya kuat gak? Kuat. Nek kuat berarti wala syafa'ah, itu berhenti saja. Nah. Ya, yuk 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina
Luar biasa. Langsung wal ka 1 2 3. Wal kafiruna humul zalimun. Oke, saya jelaskan sedikit terkait dengan surat Al-Baqarah ayat 254. Kalian perhatikan, awal ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di situ sudah jelas. Amanu. Kalian masih ingat gak? Masih ingat perintah untuk berpuasa? Apa ayatnya enggak? Perintah berpuasa itu ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Masuk enggak pernah juga? Al-Baqarah tuh perintah buat berpuasa 100 berapa? 80 183. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu juga. Kenapa kok tidak ya ayyuhannas? Ini sudah jadi pertanyaan. Surat Al-Baqarah 254 itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Kok kenapa tidak ya ayyuhannas? Hai orang-orang, semua manusia. Berarti ini mengindikasikan bahwasanya yang diperintahkan di surat Al-Baqarah ayat 254 itu khusus kepada orang yang beriman. Yang beriman. Kenapa bisa seperti ini? Banyak contohnya orang yang kaya, orang yang mempunyai kecukupan itu tidak mau infak ataupun sholat. Itu menandakan bahwasanya imannya yang itu Oke, Zam? Kenapa Zam? Ngantuk Zam? Ya, oke. Jelas ya? Jadi ya ayyuhalladzina amanu, berarti yang ditegaskan di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang lebih 40 orang yang beriman itu diperintahkan kepada Allah untuk anfiqu mimma razaqnakum, menginfakkan sebagian dari harta waktunya istirahat kepada anfiqu mimma razaqnakum. Berarti itu ya, perintah untuk menginfakkan sebagian harta yang dimilikinya. Jadi kamu punya kewajiban, kamu benar-benar ngaku iman, berarti kamu punya kewajiban untuk berinfak ataupun sedekah. Tadi di awal sudah sampaikan bahwasanya infak dan sedekah itu adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bisa dipahami? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Dilanjutkan min qabli ayya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk berinfak sebelum datangnya hari di mana tidak ada jual beli, la bai'un fihi wala khullatun. Walahullah itu tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat atau pertolongan. Hari di mana tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan, tidak ada syafaat atau pertolongan, itu berarti jenenge hari pembalasan. Hari apa? Hari orang yang sibuk memikirkan dirinya sendiri, itu hari apa jenenge? Kiamat, benar. Jadi kita diperintahkan oleh Allah, infaklah sebelum datangnya hari kiamat. Sudah bisa dimengerti sedikit penjelasan tentang surat Al-Baqarah ayat 254. Perintah untuk berinfak, menginfakkan sebagian harta sebelum datangnya hari kiamat. Untuk selanjutnya, silakan untuk selanjutnya berkelompok. Kita buat kelompok untuk kelihatan dari belakang.
Daya belajar kalian sesuai dengan yang kemarin kalian isi pas ketika kelas 7. Silakan untuk yang kelompok visual gabung dengan kelompok visual, audio dengan audio. Dan silakan untuk yang kelompok visual ada di sebelah timur, sebelah sini. Ini kelompok untuk visual. Ada 3 kelompok, berarti silakan mejanya digeser. Oke, kelihatan dong? Tak gede-gede. Oke, silakan. Silakan berkelompok. Bebas. 1, 2, 3. Berarti 4 yang auditori, yang 4, 5, 6. Si belakang sendiri yang kelompok kinestetik. Oke, silakan. Sudah sesuai dengan kelompoknya. Oke, perhatikan untuk tugas hari ini. Nanti akan saya bagian lembar kerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sini ada tugas, silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada di lembar kerja ini. Oke, sudah jelas? Masing-masing kelompok silakan ambil 1 HP sebagai sumber nanti untuk kalian mencari referensi dengan catatan HP yang ada kuotanya, kuotanya. Oke, silakan ambil 1 saja. Apalagi yang audio nanti butuh 1 HP karena untuk merekam. Ayo, 1 saja HP-nya. Saya ada kuotanya. Kuotanya. Ayo, oke, diambil 1 saja. Masing-masing kelompok 1. Yang audio. Putra. Visual. Oke, sudah? Oke. Sudah dapat semua KPD-nya? Oke, perhatikan untuk instruksinya. Ambil 1 untuk referensi. Bapak, kok ada 3? Ambil kursi 1 lagi. Sesuai dengan yang ada di LKPD, silakan kalian dipahami, dibaca dulu sebelum kalian melangkah untuk mengerjakan tugas. Sebagai contoh, gambaran
umumnya. Untuk yang kelompok visual, nanti sudah saya kasih contohnya tadi. Tugas kalian untuk yang kelompok visual mana? Visual 1, 2, 3, oke. Untuk yang kelompok visual, tugas kalian adalah nanti membuat apa? Membuat poster, oke. Membuat poster tentang infak dan sedekah. Nanti ketentuannya sudah saya tuliskan di situ semua. Ada pengertiannya, ada keutamaannya. Silakan nanti kalian buat poster. Oke. Terus yang untuk auditori, nanti tugas kalian adalah membuat podcast mini. Podcast itu rekaman audio. Makanya tadi ada HP, silakan nanti tugasnya dibagi masing-masing kelompok. Oke, sudah jelas? Yang kinestetik nanti tugasnya adalah membuat simulasi untuk pengumpulan infak dan sedekah. Di situ sudah saya tuliskan, pertama langkah-langkahnya sudah ada semua. Silakan nanti kalian pelajari, silakan dieksekusi untuk sekarang juga. Waktunya 30 menit insyaallah.
Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ke tempat kelompoknya masing-masing. Yang belakang sudah di situ aja. Nggak usah beda. Nggak apa. Oke. Latif sudah pikirin. Ayo. Perhatikan, saya ambil contoh. Kirim ke grup sate. Hasil dari pekerjaan. Sekarang kita mulai masuk presentasi. Kelompoknya Mama sudah siap. Amber sudah siap. Alif sudah siap. Nanti ambil contoh. Oke, kelompoknya Alifia. Olivia. Alivia. Alif. Oke. Hasil dari kelompoknya Alifia. Pukul 10 lebih 35 menit. Mengurangi ketimpangan. Yang ini notif. Dimulai.
Semuanya duduk dulu. Semuanya duduk dulu. Kita akhiri dulu. Ternyata waktunya kurang sedikit. Harusnya kalian masih punya jadwal untuk presentasi, tapi kita sudah akan membuat besok lagi kalau ada apa langsung dikerjakan. Insya Allah waktunya lebih dari. Oke, untuk pengalaman hari ini, pembelajaran kita cukupkan. Nanti hasilnya bisa kalian sharekan di. Oke, Nun sudah selesai. Kita membuat kota infak. Kota infaknya seperti apa, Nun? Coba sini, Nun. Kota infaknya seperti apa? Tulis sih kota infak. Oke. Kita tutup dengan bacaan